رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Penuh kesyukuran saya ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Hingga hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara serpihan serial ayat pilihan yang insya Allah akan tayang setiap harinya di bulan Ramadan. Sahabat Thayyibah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, pada siang hari ini insya Allah saya akan menyampaikan satu ayat yang semoga kita bisa kaji bersama, yaitu ayat yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Yang artinya, apakah manusia mengira setelah ia menyatakan ia beriman kepada Allah, kemudian Allah akan membiarkannya tanpa menguji mereka? Ya, jadi ini adalah surah Al-Ankabut ayat kedua. Ya. Surah Al-Ankabut ini masih masuk kepada surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Nah, kalau surah yang diturunkan di Makkah itu pasti ujinya adalah tentang ketauhidan, tentang bagaimana keimanan kita dan tentang bagaimana kabar gembira bagi mereka yang bersabar, ya, dan lain sebagainya. Karena pada saat itu ketika penduduk Makkah, ya, penduduk muslimin Makkah saat itu penuh ujian, ya, penuh ujian dari kaum Quraisy, sehingga Allah menurunkan ayatnya agar bisa menjadi penguat, menjadi penyemangat bagi mereka. Termasuk ayat ini, ya, ayat surah Al-Ankabut ayat 2. Jadi saat itu, ya, orang Quraisy mereka bilang, mana kok kamu udah masuk Islam tapi ternyata Allah tidak menolongmu gitu. Ternyata kamu masih menghadapi ujian gitu. Turunlah ayat ini sehingga menjelaskan bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, pertanyaan ahasiban nas di sini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, istifhamul inkari. Kenapa? Karena di sini maksudnya Allah ingin menegaskan bahwa orang yang sudah beriman bukan berarti dia akan Allah bebaskan dari ujian, gitu ya. Maka kita lihat tingkatan-tingkatan ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu, Masya Allah, ya. Ujian bagi orang yang beriman itu yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya, Masya Allah, yang maha dahsyat adalah ujian para nabi, ya. Kita lihat para nabi ujiannya luar biasa, sulit, berat ketika berdakwah, ketika mengajak kaumnya untuk penduduknya untuk masuk Islam, tapi ternyata balasannya malah hinaan, cacian, ya, dan lain sebagainya. Gak akan mampu kita menghadapi itu, ya. Jadi ketika antum merasa nih, misalkan baru dapat ujian sedikit, ya Allah berat benar ujian saya, nah, antum bukan nabi, ya, bukan nabi kita. Jadi jangan merasa bahwa ujian kita ini adalah sangat berat, tidak, ya. Nabi yang ujiannya paling berat, gitu. Kemudian kedua, tingkatan ujian yang terberat bagi orang beriman adalah orang yang solih, ya. Orang-orang solih itu luar biasa tuh ujiannya, ya. Jangan kita lihat, kok dia orang solih tapi ternyata masih diuji terus, ya, gitu. Jelas gitu, karena orang solih ini justru ujiannya luar biasa dibanding kita yang masih, ya Allah, luar keimanan kita, ya, kita nggak tahu gitu. Justru ujian kita ini biasa aja gitu kan, karena kitanya juga masih biasa aja, belum sebagai tingkatan orang-orang solih, ulama-ulama, para sahabat zaman dahulu gitu. Jadi jangan terlalu pede lah ujian kita ini berat, enggak. Dan setiap ujian yang Allah berikan itu pasti ada jalannya, ya. Allah akan berikan solusinya. Jadi sahabat, ya, berbicara tentang ujian, semuanya manusia, baik dia beriman maupun tidak, Allah akan berikan dia ujian. Allah akan uji mereka.
Tapi hanya bedanya ya, bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak beriman ketika Allah uji ya, umpama contohnya nih, dia memiliki keinginan, dia memiliki cita-cita, kemudian cita-citanya tidak terwujud, kemudian cita-citanya apa yang telah dia usahakan ditolak gitu. Umpama dia pengen lulus masuk penelitian kedokteran dan lain sebagainya, tapi ditolak, dan dia tidak beriman. Itu di Jepang banyak, mereka pada bunuh diri ketika menghadapi ujian, kegagalan dan lain sebagainya. Mereka bunuh diri karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Berbeda dengan orang yang beriman ya, Allah uji orang yang beriman, dan orang yang beriman menghadapi ujian tahu bagaimana solusinya, tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Yang pertama, ketika mendapatkan ujian, apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa semua kembali kepada Allah. Ujian nih, apa sih ujian yang sering kita rasakan? Misalkan ujian mendapat perlakuan yang menyakitkan dari teman, atau mendapatkan pengkhianatan dan lain sebagainya ya, atau ujian kesulitan dalam mencari rezeki, itu cuma nggak seberapa gitu kan. Kita ingat bahwa Allah lah yang memberikan ujian, dan Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Jadi orang beriman kalau diuji, kita udah tahu, banyakin zikir aja ya. Kita kalau diuji banyakin zikir, banyakin ibadah, banyakin doa, udah. Karena kalau kita bisa lulus dari apa yang Allah berikan, kita bisa lulus dari ujian yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan naik tingkat nih level keimanan kita. Maka dari itu bersyukurlah kita lahir dalam keadaan beriman ya. Kita tahu bahwa Allah ini akan selalu bersamai kita gitu. Allah menguji bukan kemudian Allah tinggalkan, enggak. Allah menguji dan Allah akan terus membersamai kita hingga kita mendapatkan jalan keluarnya insya Allah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga menjadi pengingat ya bahwa ujian itu pasti akan datang ya. Ujian itu pasti akan kita rasakan selagi kita beriman dan selagi kita masih hidup. Kalau pengen ujian kita nggak ada, pengen ujian kita selesai, mati dulu ya, mati dulu. Maka yang perlu kita lakukan adalah satu, bersyukur ya. Bersyukur karena Allah berikan kesempatan kita, Allah lahirkan, Allah hidupkan kita ya. Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman gitu. Jadi sahabat, jangan takut, jangan khawatir jika ujian yang kita dapat terasa berat, itu belum seberapa dibanding ujian para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان كريم كريم كريم، شهر